Amin, tepuk tangan buat Allah kita secara meriah. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tadi pagi saya sampaikan khotbah yang berbeda, Nothing Left judulnya, tapi hari ini saya sampaikan satu judul khotbah, Rasa Cukup, katakan sama saya, Rasa Cukup. Wah, nah rasa cukup ya, ini topik yang sangat penting, karena rasa cukup ini tadi sempat ngobrol dengan Pak Hani sebelum beliau menuju airport untuk berangkat ke Jakarta. Rasa cukup ini relatif katanya ya, betul ya. Ada yang cukupnya segini, ada yang cukupnya segini, ada yang nggak pernah cukup gitu ya. Jadi di mana ukuran rasa cukup? Sedangkan firman Tuhan banyak mengingatkan kita, bahayanya kalau kita tidak punya rasa cukup. Lawan dari rasa cukup adalah ya serakah, ya kemudian menjadi tamak gitu ya. Dan nanti boleh baca di 1 Timotius pasal 6, nanti di rumah boleh baca ya. Pelajari 1 Timotius pasal 6, karena dikatakan banyak orang yang ingin kaya, jatuh dalam pencobaan, dalam jerat berbagai nafsu duka yang menjerat dan menjerumuskan dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah uang, bukan ya? Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi uang itu netral. Tapi masalahnya cinta, kata cinta itu tamak, serakah, nggak pernah puas. Uang itu seperti pisau di tangan siapa? Kalau pisau di tangan penjahat jadi pembuat kejahatan, tapi pisau di tangan chef, tukang masak yang hebat, pisau akan membantu ya mengolah makanan, daging, sayur-sayuran sehingga akan dimasak jadi makanan yang sangat enak, sangat luar biasa. Pisau di tangan siapa? Jadi uang di tangan siapa? Itu masalahnya. Mari kita melihat pesan melalui Rasul Paulus. Ayatnya mari kita lihat di Filipi pasal yang keempat, ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Nah, Filipi ini ditulis oleh Paulus ketika dia ada di dalam penjara. By the way Bapak Ibu, supaya enggak asing dengan saya menikahnya sudah 25 tahun ya. Saya sudah menikah 25 tahun, baru 14 Februari yang lalu pernikahan ke 25 tahun. Saya kelahiran tahun 1973, jadi tahun ini usia saya 51. Jadi sudah tidak terlalu muda ya, supaya Bapak Ibu tahu ini yang di depan ini sudah enggak terlalu muda ya. Ya, nah supaya karena banyak mungkin ketemu dengan mahasiswa, jadi saya banyak khotbah di mahasiswa, di anak-anak muda, jadi mungkin pembawaannya saya lupa ya. Umur saya nambah terus, saya pikir saya tetap segitu-segitu aja dari dulu ya. Karena saya menjangkau anak mahasiswa umur 17-18 tahun, menjangkau mereka 3 tahun kemudian mereka tamat. Mereka pulang Indonesia atau lanjut ke luar negeri, jangkau lagi jiwa baru, usianya berapa yang mahasiswa? 17-18. Jadi ternyata sudah 20-an tahun saya melakukan itu. Mahasiswa yang saya jangkau umur berapa? 18, 17, 18 begitu terus, tamat, ganti lagi. Nah sayanya umurnya nambah terus gitu ya. Jadi kadang-kadang lupa bahwa umur saya bertambah sedemikian. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat di ayat yang ke-11 sampai 13. Dikatakan, mari kita boleh baca bersama-sama ya. 2, 3. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya yakin ayat 13 ini ayat favorit bagi banyak kita, betul? Yang kita tahunya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi menurut saya salah satu ayat yang paling sering disalahartikan ayat 13 ini. Ya, banyak yang menaruh konteksnya tidak pada tempatnya. Contoh nih, siapa yang masih kuliah gitu ya, yang kuliah, besok akan ujian. Udah tahu besok ujian. Hari ini dia malas belajar, dia masih main game, masih nonton drakor, drama Korea. Ya berjilid-jilid, berseri-seri. Besok ujian. Tiba-tiba besok ujian, dia nggak ada persiapan, dia nggak belajar. Kemudian dia gunakan ayat ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
Sekalipun aku nggak belajar, tapi karena ada kekuatan dari Tuhan, aku bisa menghadapi ujian, walaupun aku nggak belajar. Tuhan bisa melakukan perkara yang ajaib, walaupun nilai saya sebetulnya 0, tapi Tuhan bisa menggerakkan tangan dosen itu dia salah tulis, dari 0 jadi 6 atau 9 jadinya. Nah itu ayat yang salah konteks. Tapi Paulus mengatakan ini ada hubungan dengan ayat 11 dan 12. Dia tahu arti kekurangan, ya, dia tahu arti kelimpahan, dia tahu kenyang, dia tahu lapar. Segala perkara dapat kutanggung. Baik dalam hal kelimpahan, dalam kekurangan, saat aku kenyang, aku lapar, aku bisa menanggungnya. Karena ayat 11-nya, karena aku belajar mencukupkan. Aku tahu arti kekurangan, tapi aku belajar mencukupkan diri dalam setiap keadaan. Jadi kita perlu punya rasa contentment, rasa puas, rasa cukup. Mari kita belajar, bagaimana caranya? Yang pertama menurut saya dari ayat-ayat ini saya mau mengajak kita merenungkan, mengembangkan sikap bersyukur, develop a gratitude. Kita perlu mengembangkan rasa syukur. Ya. Rasa syukur itu artinya apapun yang ada di tangan saya syukuri. Saya punya rasa cukup. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau banyak versi sebenarnya teman-teman, Bapak Ibu Saudari, dalam setiap keadaan, whatever the circumstances, keadaan apapun, whatever situation I am in, apapun situasi yang sedang saya alami, itu maksudnya. Ya, whatever I have, apapun yang saya punyai, itulah dalam setiap keadaan. Ya, jadi dia bisa mencukupkan diri dalam setiap keadaan, dalam setiap apapun yang dia ada di tangannya, dia belajar bersyukur dengan itu. Dan bukankah kalau kita belajar bahkan Paulus ketika dalam penjara di Filipi, dia pernah dipenjara di Kisah Rasul 16 di Filipi, masih ingat? Dia dengan siapa namanya teman rekan pelayanannya bernama Silas. Di penjara, dijaga, dirantai. Pada saat malam mereka berdoa, Paulus dan Silas berdoa menaikkan pujian kepada Tuhan. Dan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Saat Tuhan bertata maka penjara-penjara itu terbuka, rantai-rantai belenggu lepas. Dan Tuhan menyatakan kuasanya, kemudian kepala penjara Filipi dan keluarganya percaya kepada Yesus dan mereka dibaptis pada hari itu. Jadi artinya saya percaya orang yang memuji menyembah Tuhan ini ada kaitan dengan syukur ya. Bersyukur, menyembah Tuhan, berdoa, menaikkan syukur kepada Tuhan, maka Tuhan bertata di tempat, di hati orang-orang yang senantiasa bersyukur, menyenangkan Tuhan, memuji menyembah Dia. Ada amin. Nah, kalau Tuhan bertata di atas pujian umatnya, dengan kata lain, orang yang senantiasa bersyukur, yang memuji menyembah Tuhan, maka hatinya menjadi tempat buat Tuhan bertata. Kalau Tuhan bertata, ada kuasanya, ada hadiratnya, yang mengekspresikan dirinya dengan luar biasa, ada perkara yang ajaib terjadi. Tapi kalau orang lawan dari bersyukur apa? Lawan orang bersyukur lawannya apa? Bersungut-sungut, betul ya? Menggerutu, ngedumel. Kalau orang Jawa ngedumel terus ya, menggerutu, bersungut-sungut. Jadi orang yang bersungut-sungut adalah orang-orang yang menyediakan hatinya menjadi tahta untuk iblis yang berkuasa dan merajalela. Hal-hal yang buruk akan terjadi kalau orang yang bersungut-sungut. Melihat segala sesuatu negatif, gak pernah percaya kepada Tuhan. Dari hati yang pahit keluar mulut yang pahit, kata-kata yang pahit, tindakan yang pahit yang akan mencemarkan banyak orang. Ingat dosa bangsa Israel salah satunya apa? Ada 5 dosa besar yang mereka miliki, salah satunya apa? Bersungut-sungut, gak masuk tanah perjanjian. Ingat loh, yang suka bersungut-sungut tidak pernah mengalami kelimpahan tanah perjanjian yang Tuhan berikan buat engkau dan saya. Kalau kita gak biasa bersyukur, kalau kita bersungut-sungut. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, rasa cukup ini artinya kita bisa bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki saat ini. Tapi at the same time, di saat yang sama, kita punya apa? Keinginan untuk maju dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Coba tangkap statement yang saya tulis ini. Dengan kata lain, orang yang bersyukur bukan orang yang malas. Tapi orang yang bersyukur, Tuhan aku sekarang punya uangnya segini. Harta yang kau percayakan begini.
kemampuanku begini, gajiku begini, karirku segini yang Tuhan percayakan. Aku bersyukur Tuhan. Tapi di saat yang sama bersyukur dengan apa yang ada, berdoa hikmat, minta hikmat Tuhan untuk kerja keras, untuk aktif. Bukan berarti orang yang bersyukur ini menjadi pasif, jadi malas-malasan. Karena Alkitab berkata, orang yang tidak bekerja nggak boleh makan, betul nggak? Harus rajin, harus bekerja. Dan bahkan di Amsal pasal 6 nanti baca. Hai pemalas, belajarlah dari apa? Dari semut. Pernah nggak lihat semut? Pernah lihat semut? Pernah ya? Pernah nggak lihat semut? Dia diam, dia galau, dia meratapi nasibnya, dia menangis. Dia pernah nggak lihat ngelamun, dia nggak ngapa-ngapain? Pernah nggak lihat semut seperti itu? Itu mungkin semut kebanyakan nonton drama Korea, mungkin ya. Semut yang nggak normal, nggak ada semut seperti itu. Karena Alkitab berkata, menuliskan di Amsal pasal 6, belajarlah dari semut karena dia rajin, dia ada inisiatif walaupun tidak ada pengaturnya, tidak ada pemimpinnya. Dia bergerak mencari makan, mengumpulkan makanan, sehingga pada saat musim dingin dia sudah tersedia makanan. Dia rajin, dia bergerak, dia aktif. Jadi semut adalah binatang yang punya inisiatif, dia binatang yang rajin, bukan pemalas. Ada amin. Nah artinya bersyukur itu adalah orang yang rajin, yang kerja keras. Oke, jadi mengerti ya tentang kata rasa cukup atau bersyukur. Dan kalau kita lihat ya selanjutnya, nah ini saya suka nih, syukur adalah keadaan hati, bukan jumlah harta yang dimiliki. Karena ada orang yang mau berapapun di tangan dia nggak pernah bersyukur. Tapi orang yang bersyukur menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan senang dengan orang yang bersyukur dan pasti Tuhan akan percayakan, Tuhan akan limpahkan. Karena hatinya penuh dengan syukur, hatinya penuh dengan damai sejahtera, hatinya penuh dengan ide, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, pasti Tuhan akan buka jalan. Dan orang yang bersyukur pasti penuh dengan senyuman, betul nggak Bapak Ibu? Orang yang suka senyum pasti disukai oleh orang-orang sekitarnya, setuju nggak? Kalau bersungut-sungut, wah nggak ada yang suka dengan engkau kalau suka bersungut-sungut. Orang yang bersyukur kebanyakan dia suka tersenyum, betul ya? Jadi makanya Bapak Ibu saya percaya orang-orang anak-anak Tuhan harusnya mukanya muka apel ya, bulat-bulat suka senyum gitu ya. Jangan muka pare tahu panjang, suka cemberut gitu ya. Coba lihat kanan kirinya muka apel atau muka pare. Pare tahu ya, panjang. Nah mesti banyak senyum, penuh sukacita, di dalam sukacita ada kekuatan, amin. Ya termasuk sukacita, hati yang gembira adalah obat yang paling manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya makanya banyak orang yang imunnya lemah, gampang sakit karena nantiasa bersungut-sungut, lupa bersyukur sama Tuhan. Yuk kita nyanyi ya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa buat kasih setia. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Oke, puji Tuhan. Yang kedua, saya percaya orang yang punya rasa cukup, kita belajar tentang rasa cukup ya. Kenapa perlu rasa cukup? Supaya kita nggak tenggelam imannya, supaya kita nggak terjerat dalam tipu daya iblis, karena orang yang serakah, yang tamak akan menghancurkan hidupnya, imannya, menghancurkan keluarganya. Ada banyak keluarga-keluarga yang dulunya pas-pasan, yang makan sepiring berdua, akrab suami istri. Tapi ketika sudah mulai diberkati, ya, suaminya udah mulai sibuk dengan business trip, dengan meeting dan sebagainya. Udah jarang pulang, udah jarang ketemu dengan keluarga. Sudah lupa akan Tuhan,
Dulunya cinta Tuhan, dulu melayani. Sekarang punya alasan, Pak Pendeta, saya tidak ada masalah, tidak ada waktu untuk ke gereja melayani. Karena saya harus sibuk sekarang mengurus berkat-berkat Tuhan. Wah, pakai bahasa rohani ya, mengurus berkat Tuhan, kepercayaan dari Tuhan. Nah, apakah berkat Tuhan demikian? Harusnya berkat Tuhan tidak membuat kita jauh dari Tuhan, betul nggak? Berkat Tuhan yang benar harusnya membuat kita makin cinta Tuhan, makin bersyukur sama Dia, makin kita peduli dengan keluarga kita, makin dekat dengan rumah Tuhan. Harusnya begitu. Ya. Jadi ada banyak orang yang bahaya kalau dia mulai tamak, mulai akar segala kejahatan adalah cinta uang, membuat orang-orang jatuh ke berbagai duka. Oke, yang kedua penting, ya, selain bersyukur, yang pertama tadi membangun gaya hidup yang sederhana, establish a simple life, reasonable standard of living. Ini penting. Saya perlu ajarkan ini. Nah, di Lukas pasal 3, Yohanes Pembaptis pernah berkhotbah dan ada prajurit-prajurit Roma yang datang ikut mendengarkan khotbah dan bertanya kepada Yohanes Pembaptis. Ayatnya ada di Lukas 3 ayat 14. Dikatakan dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka apa? Jangan merampas dan jangan memeras. Dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Jadi orang yang punya rasa cukup adalah cukupkan dengan apa yang Tuhan percayakan. Kalau dikasih gaji ya cukupkan dengan gaji. Karena ternyata ada orang yang gak pernah cukup loh. Dia pikir, oh saya akan naikkan penghasilan saya kerja keras. Dapat gaji yang banyak supaya saya tercukupi. Tapi masalahnya ternyata sudah dapat uang lebih banyak, cukup nggak? Masih nggak cukup. Masalahnya di mana? Ketika gajinya naik, lifestyle-nya juga ikut naik, itu bahayanya. Handphone masih bagus, lihat tetangga beli handphone baru, ikut beli handphone baru. Makanya nggak pernah cukup, makanya ada pepatah Indonesia yang bagus tuh. Jangan lebih besar pasak daripada tiang, pinter ya. Ada banyak orang yang ada penghasilan berapapun nggak pernah cukup, karena lifestyle-nya, gaya hidupnya ikut meningkat, itu bahaya. Ya, ada banyak keluarga-keluarga yang saya belajar dari mereka, penghasilannya naik, tapi tetap hidup sederhana. Saya punya kenalan di Malaysia, seorang bapak pernah bekerja, orang Indonesia kerja di Malaysia. Saya datang ke rumahnya karena dia punya rumah di Indonesia, tapi dia sewa di Malaysia. Waktu masuk ke rumahnya, dia kasih tahu Pak Edi, rumah saya kosong kan, saya nggak beli banyak macam-macam barang. Dari dulu saya punya hidup seperti itu, dia bilang. Gaji saya meningkat, tapi gaya hidup saya tetap sederhana. Karena dia mengerti bahwa kenaikan penghasilan tidak harus diikuti oleh kenaikan gaya hidup. Yang setuju katakan amin. Jangan suka ikut-ikutan. Jangan suka gengsi. Nah, jangan marah sama saya ya. Ya, mari kita belajar untuk ingat Tuhan ya dengan baik. Oke, dan bagaimana caranya? Banyak sebenarnya tipsnya yang saya bisa kasih tahu. Misalnya prioritas menolong kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan gak ada habisnya. Kebutuhan apa yang kita perlukan, prioritas. Makanya ibu-ibu, saya nggak bilang bapak-bapak ya, kebanyakan ibu-ibu masuk mall bahaya ya. Ada namanya window shopping. Apalagi ada tulisan sale, bahaya itu tulisan sale. Ya, tulisan sale, wah hari ini aja. Besok nggak ada lagi, besoknya ada lagi tulisan, ya hari ini penghabisan, besok ada. Diskon, bahaya. Tapi zaman dulu kan window shopping ya, tapi sekarang tuh lebih bahaya online shopping. Wah ada banyak online shopping ya di handphonemu. Dan saya cek banyak sekali ibu-ibu ternyata. Oh ternyata di handphonenya sudah ada daftar di keranjangnya. Ya mau beli ini, tinggal closing, tinggal order, beli, datang tuh kiriman barang. Yang kena kredit card suaminya gitu, yang harus bayar gitu. Tapi saya kaget ternyata banyak keranjang-keranjang isinya tinggal di-okein aja, daftarnya banyak. Kalau di bapak-bapak seperti saya nggak punya, saya nggak tahu bapak yang lain, saya nggak punya daftar. Makanya saya kaget. Terus saya khotbahkan ke gereja, saya bilang, ibu-ibu segera delete itu jangan, ya keranjangnya kosongkan, bahaya itu godaannya besar. Belum tentu itu jadi kebutuhanmu, tapi jadi keinginan. Prioritas menjaga kita. Makanya kalau ibu-ibu kalau kita belanja, ada daftar belanjanya lebih bagus. Jadi fokus langsung, mau beli baju ya baju udah.
Jangan baju plus ternyata banyak tambahannya. Sebenarnya pasti Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Kalau ini ngeri gak ini? Biaya hidup itu apa? Murah yang mahal? Biaya pamer. Biaya hidup tuh murah tapi mahal, biaya pamer tuh yang mahal ya. Nah, saya ada di posisi yang tidak mengkritik orang-orang yang mampu, orang-orang yang kaya. Saya bersyukur, bahkan saya bilang ke jemaat, kita bersyukur kalau ada jemaat kita diberkati Tuhan dengan bisa punya pakaian yang mewah, yang branded, silakan, mereka layak menikmati, mereka bayar harga, mereka kerja keras, mereka layak. Tapi kita yang gak mampu jangan ikut-ikutan. Tapi kita ikut bersuka cita kalau jemaat diberkati, yang lain diberkati. Cuma sekarang Tuhan ajar kita, engkau tahu gak prioritas, jangan gengsi, jangan ikut-ikutan. Bahwa nilai hidup kita yang sebenarnya bukan terletak di pakaian yang mewah. Bukan di mobil yang mewah. Kita sudah berharga karena siapa diri kita di hadapan Tuhan. Karena darah Yesus sudah mati buat engkau dan saya. Kita sudah ditebus, hidup kita senilai dengan darah Kristus. Engkau dan saya sudah berharga apa adanya. Tidak tergantung dengan mobil yang kita pakai. Tidak tergantung dengan tas yang kita pakai. Tidak tergantung dengan baju yang kita pakai. Yang penting asal pakai baju aja. Jangan sampai gak pakai baju. Ya, jadi hidup sederhana, penting. Kita nyanyi lagi ya. Lagu ini pasti tahu. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya. Inilah yang ku punya, hati dan setia padamu, kemana hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selalu. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir apa? Nah, mengembangkan kebiasaan memberi, establish a habit of giving. Nah, ini penting. Ya karena Alkitab mengajar kepada kita. Tadi saya mau tanya. Tadi yang pertama gimana caranya punya rasa cukup, contentment. Pertama punya rasa syukur ya, senantiasa bersyukur sama Tuhan. Yang kedua tadi apa? Punya gaya hidup yang apa? Yang sederhana, yang simple ya. Dan yang terakhir mengembangkan kebiasaan memberi. Ini untuk menjaga kita punya rasa cukup. Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada. Ayat ini maksudnya apa? Kalau saya tanya, kalau menerima bahagia enggak? Terima angpau, terima kado, bahagia enggak? Bahagia dong, kita happy kalau menerima. Tapi Alkitab juga berkata, lebih berbahagia lagi memberi daripada menerima. Ada banyak berkat di dalam memberi. Saya mencatat banyak memberi membuat kita lebih bahagia. Yang kedua, memberi melepaskan kita dari pelit dan tamak. Tadi kan bahayanya tamak ya, pelit dan tamak akan membuat kita serakah, mementingkan diri sendiri, jatuh ke dalam berbagai duka, nggak punya rasa cukup, menghalalkan segala cara. Nah itu juga, karena serakah, rakus, nggak pernah rasa cukup, tidak bersyukur, tidak menjaga gaya hidupnya. Dan memberi membuat dunia kita lebih luas. Betul nggak? Dengan memberi dunia kita akan lebih luas. Ayatnya di mana? Ayatnya ini salah satunya di Amsal pasal 11 ayat 24. Yuk kita baca bersama-sama, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ternyata message Bible-nya berkata, the world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Maksudnya apa? Dunia orang yang murah hati akan semakin luas. Tapi dunia orang yang pelit semakin kecil dan kecil. Ini Alkitab mengatakan, orang yang suka menabur, yang suka berpartner sama Tuhan,
yang peduli dengan orang lain, dunianya luas. Saya punya teman di Salatiga, orang tuanya sudah meninggal. Tapi orang tuanya dulu banyak berbuat baik kepada tetangga-tetangganya. Ketika orang tuanya sudah meninggal sudah lama. Dan keluarga ini, anak-anaknya ini, teman-teman saya ini, kadang ketemu dengan orang-orang di daerah situ ya. Kemudian mereka bilang, oh kamu mirip dengan ibu ini. Ya saya anaknya katanya. Wah ibumu dulu suka memberi saya, melayani saya, suka berbagi berkat. Kalau pergi ke kota mana suka kasih oleh-oleh ke saya. Dan ternyata ada banyak hal yang ditabur oleh orang tuanya, membuka jalan, memperluas dunia anak-anaknya. Mungkin kalau ketemu dengan rekan bisnis, perlu apa, dibantu. Saya percaya orang-orang yang suka menabur, Tuhan akan permudah jalan-jalannya. Saya nggak bilang permudah jadi potong jalan, salah jalan, enggak. Tapi harusnya memang prosesnya bisa dipercepat, kenapa mesti diperlama? Ikuti proses dengan benar karena ada orang-orang yang pernah terbantu, tersentuh oleh belas kasihan atau pertolongan, kemurahan dari orang tuamu mungkin ya. Itu turut memberkati anak-anaknya dengan keberadaan orang tua yang suka murah hati. Nah, bicara memberi bukan hanya memberi uang ya, saya nggak hanya bicara beri uang, banyak yang kita bisa beri. Beri firman, apa yang kita dapatkan rema-rema bagikan kepada yang lain. Memberi waktu kita, memberi tenaga kita, ada teman yang pindahan rumah, kita bantu tenaga pindahan, bantu dia. Betul nggak? Memberi juga, memberi apa lagi? Memberi doa kita, memberi senyuman kita kepada orang-orang lain. Siapa di sini yang sudah lama nggak pernah senyum? Kayaknya udah 5 tahun nggak pernah senyum. Ngeri kali kalau dia takut jadi senyum karena kalau dia senyum mukanya retak, dia takut karena udah kaku, udah nggak pernah senyum 5 tahun. Perlu sering banyak senyum itu akan banyak memperbaiki hubungan, saya percaya. Jadi kalau misalnya bawa mobil ini disalip orang, kita kan suka marah-marah kan ya. Kita buka kaca, kita keluar jari tengah kita, waduh ngeri kali ya. Kita kutukin, kita maki-maki, apa lo? Gitu-gitu ya. Coba sekali-sekali Bapak Ibu mesti belajar puasa untuk mengendalikan kemarahan. Mungkin banyak yang suka marah. Apalagi makin macet, makin marah. Ya kan? Disalip orang lagi. Nah, sekarang dirubah, kita punya respon sebagai manusia baru. Gaya hidupnya sudah baru. Kalau disalip orang, buka kaca, kita berkata, Shalom, diberkatilah engkau, haleluya. Ya, saya jemaat di Tapga, ya, mari datang ke gereja. Biar engkau mengalami Tuhan. Dulu saya suka marah-marah, sekarang saya diubahkan. Karena firman Tuhan, mari datang ke gereja. Harus berkati dia. Harus begitu ya, rubah. Responnya rubah, lama-lama engkau terbiasa memberkati. Engkau terbiasa senyum. Senyum itu luar biasa loh. Tahu nggak definisi senyum apa? Mau tahu definisi senyum? Senyum adalah garis melengkung yang meluruskan. Garis melengkung maksudnya wajahmu, mulutmu melengkung akan meluruskan banyak kesalahpahaman. Akan meluruskan jalan-jalan yang Tuhan mau berikan buat engkau dan saya. Meluruskan relasi-relasi yang bermasalah. Konflik-konflik diluruskan dengan senyuman. Percaya deh, banyak senyum, maka banyak hal-hal yang diluruskan oleh Tuhan. Mungkin selama ini engkau cinta Tuhan, kau banyak doa, udah bagus, banyak memberi. Cuma ada satu yang kau lupa senyum barangkali ya. Masih belajar untuk bersuka cita dan banyak senyum. Itu memberi juga, itu banyak memberi. Ya, oke. Dan saya sudah cukupkan khotbah hari ini. Poinnya sederhana yang saya khotbahkan. Rasa cukup dengan cara apa? Kenapa perlu rasa cukup? Tadi udah jelas. Supaya kita nggak jatuh dalam berbagai duka, dosa. Rasa cukup ya, dengan bersyukur kita memberikan hati kita menjadi ruang, rumah untuk Tuhan bertata. Jangan bersungut-sungut. Kita belajar hidup sederhana. Cukupkan dengan apa yang ada, kalau handphone masih bisa pakai, pakailah. Enggak usah ganti-ganti. Saya pernah dikasih gitar oleh jemaat saya mahasiswa, udah usia 20 tahun kali gitarnya, masih bagus untuk menyembah Tuhan dengan gitar itu masih bagus. Bisa tahan tuh. Karena gitarnya saya rawat, saya nggak harus beli gitar baru karena masih bagus. Gimana gitarnya bisa tahan lama kalau
angkat gitar kemudian pukul-pukul anjing dengan gitar ya, hancurlah gitarnya, ya kan? Mana bisa tahan lama kalau engkau nggak bisa punya gaya hidup yang sederhana dan menjaga barang yang Tuhan percayakan. Ada banyak loh yang sebenarnya kita bisa irit dengan diri kita dan kita bisa memberkati orang lain dengan kita. Jadi mari belajar hemat untuk diri sendiri dan bisa berbagi-bagi sama yang lain. Saya kasih tahu arti kelimpahan ya, dengar. Kelimpahan artinya cukup untuk diri sendiri dan lebihnya bagi-bagi. Ada amin. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan? Wah. Itu kelimpahan yang Tuhan maksudkan. Bukan membuat kita jadi sombong, membuat kita jadi lupa diri. Tapi Tuhan kasih kelimpahan supaya kita jadi bendahara yang menyalurkan berkat-berkat Tuhan. Tadi Pak Hani, saya sempat ketemu, dia ingatkan boleh dibuka nggak ada pesan firman Tuhan di 2 Korintus pasal 9. Ya, saya tergerak untuk mengajak kita membaca ayat, kalau ada ayatnya boleh ditampilkan. 2 Korintus 9 ayat yang ayat yang ke-8. Nah, mulai dari ayat 7 boleh membaca ya, 7 dan 8. Mari kita baca ayat ini. Tadi saya diteguhkan oleh Pak Hani, selesai khotbah tadi sempat bicara dan dia apa yang saya sampaikan tadi pagi, dia teguhkan dengan ayat ini. Saya bilang, terima kasih Pak Hani. Dikatakan apa? Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, ayat 8, 2, 3. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kata bahasa Inggrisnya good works, good deeds. Kita berkelimpahan dalam berbuat baik kepada sesama. Kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Dicukupkan, kelimpahan dari Tuhan cukup buat kita. Tetap bisa menjaga hidup dengan kelimpahan dari Tuhan supaya kita bisa generous, memberkati tetangga kita. Memberkati orang-orang yang mungkin ada loh yang 2 hari cuma makan sekali. Mungkin ada di sekitar kita nggak tahu. Itu yang Pak Hani sedang dapatkan dari Tuhan untuk bisa menjadi domba, bukan jadi kambing di Matius pasal 25 itu. Orang-orang yang peduli dengan orang-orang yang paling hina, yang paling kecil. Itu hati Tuhan buat jemaat Tuhan di akhir zaman. Mari kita menjadi partnernya Tuhan. Salah satu dasarnya kita harus mengerti prinsip ini, punya rasa cukup, ada amin. Kita belajar untuk bersyukur, punya gaya hidup yang sederhana. Dan kita belajar memberi. Dan dunia kita akan semakin luas. Saya undang kita bangkit berdiri. Saya mau, Bapak Ibu, saya akan mau doakan buat kita. Nah, tadi dikatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima, setuju ya? Kalau menerima itu tangannya selalu ke diri sendiri, betul nggak? Coba tangannya ke diri sendiri, terima. Pasti untuk diri sendiri ya. Nah, orang yang suka menerima saja, dunianya sempit. Karena untuk diri sendiri, dunia sempit. Tapi beda dengan orang yang suka memberi. Coba memberi, tangannya apa dibentangkan. Terbuka betul? Duniamu akan luas, berkat-berkat Tuhan akan luas. Tuhan akan bukakan banyak pintu, banyak jembatan, banyak kelimpahan kalau tanganmu terbuka menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Surgawi, kami datang di hadapan Engkau, biarlah Tuhan kami menaikkan syukur kami dengan belajar punya rasa cukup. Kami belajar Tuhan untuk hidup bersyukur senantiasa. Dan kami mengerti Tuhan menjaga hidup kami, punya gaya hidup yang sederhana, gak perlu ikut-ikutan. Karena identitas kami udah utuh, kami diterima, dihargai. Hidup kami senilai dengan darah Kristus. Dan ajar kami untuk hidup Tuhan memberi generous karena dunia kami akan dibuka oleh Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Kau akan buka pintu-pintu yang harus kami masuki. Ada jembatan-jembatan yang kau bukakan. Ada berkat-berkat kelimpahan yang Tuhan sediakan buat kami. Dan kami dengan kelimpahan punya rasa cukup. Dan kami bisa jadi berkat buat banyak orang Tuhan. Berkati jemaat ini, bila hari ini kami berdoa bukan hanya minta berkat Tuhan. Tapi kalau kami diberkati, untuk apa berkat itu? Apakah orang lain bisa merasakannya? Apakah orang lain bisa menikmati juga berkat Tuhan?
Apakah orang bisa bersyukur menyembah Engkau dengan berkat yang kami terima? Biarlah hari ini kami mau belajar dewasa Tuhan. Kami menaikkan syukur, pujian penyembahan kami kepada Engkau ya Tuhan. Mari katakan pujian ini, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Dalam hidup, mari katakan ku bersyukur Bapa. Dan kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur, dan kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari angkat tanganmu dengan segenap hati, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur dan kami bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kasih setia-Mu di dalam hidupku, dan kami bersyukur. Dan kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidup.
tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami punya rasa cukup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, hamba memberkati, menyerahkan seluruh umat-Mu. Mulai hari ini kami belajar, kami mengerti arti rasa cukup. Dengan bersyukur, dengan punya rasa hidup, gaya hidup yang sederhana. Ajar kami memberi, bukan hanya uang Tuhan, tapi senyuman kami, ide-ide mungkin Tuhan, ilmu, pengalaman yang kami bisa bagikan kepada orang-orang lain. Dorongan, kata-kata semangat Tuhan. Ada banyak sekarang yang selalu Tuhan, kebanyakan orang tuh mengkritik, melemahkan, menjatuhkan. Tapi kami mau ganti dengan budaya yang baru. Kami suka meneguhkan, kami suka mengarahkan, kami suka memberkati, kami suka mendorong satu dengan yang lain. Kalaupun kami mengkritik, kami menegur, kami lebih banyak pujiannya, lebih banyak dorongannya, lebih banyak doanya buat mereka, lebih banyak kasihnya. Karena dunia ini sudah banyak toksiknya. Banyak berita-berita yang negatif yang melemahkan, yang menjatuhkan. Tapi kami mau membangun gaya hidup yang baru. Saling membangun, saling memberkati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Berkati umat-Mu, berkati Pak Hani dan tim kepemimpinan yang ada. Miserahkan kepada Engkau seluruh jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan apapun pergumulan mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah, yang beban berat mendapat kelegaan hari ini. Yang menghadapi jalan buntu hari ini mendapat jalan keluar Tuhan. Yang kehilangan semangat hari ini mendapat semangat dan kekuatan yang baru. Biarlah kami menjadi semakin teguh di akhir zaman ini Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kami mau melayani, menyembah Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setiap kita yang sudah diberkati dan siap jadi berkat sama-sama katakan. Amin. Amin.